Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Informatika 2HST kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Anissa Maulida, NIM 200101017. Nama saya Mariani, NIM 2001030. Saya Rupiana Monika, NIM 2001038. Saya Anissa Janah, NIM 2001048. Sistem terdiri dari serangkaian elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, sistem adalah jaringan proses yang saling berhubungan yang bersatu untuk mengambil tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Informasi. Informasi adalah data yang diproses dengan cara yang paling berguna dan bermakna bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data faktual yang menggambarkan peristiwa dan objek aktual. Peristiwa adalah peristiwa yang terjadi pada titik waktu tertentu. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mendukung operasi untuk organisasi atau manajemen dalam mengambil keputusan. Menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi atau data untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Barry E. Cushing, sistem informasi adalah bagian kumpulan dari manusia dan sumber daya modal yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Manfaat sistem informasi. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Informasi sistem memproses data, memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM atau Automated Teller Machine dalam dunia perbankan adalah contoh baik dari inovasi teknologi informasi sistem. Pendekatan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis. Banyak kegiatan usaha yang sudah menggunakan informasi berbasis komputer terhadap para konsumennya. Dengan membuat sebuah situs web atau website dan mendaftarkan ke jaringan internet, sebuah perusahaan dapat mempromosikan usahanya, memberi informasi dan sarana komunikasi, sehingga dapat berinteraksi dengan konsumen tanpa harus bertatap muka. 4. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi sistem mempermudah manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan, karena sistem informasi menyediakan berbagai macam informasi untuk manajemen perusahaan di mana sistem informasi tersebut dilakukan. Karakteristik sistem informasi. Mempunyai sasaran sistem. Sasaran informasi mempunyai sasaran dan sasaran tersebut ialah pihak-pihak yang mendapatkan data atau informasinya. Karakteristik sistem informasi satu ini sangat penting sehingga apabila sesuatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka itu tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. Selain itu, keberadaan karakteristik satu ini juga turut membantu mematikan sistem informasi berjalan sebagai mestinya. Misalnya di sini suatu informasi mempunyai sasaran auditor dan akuntan. Dengan demikian, sistem informasi yang nantinya dikerjakan dan dikembangkan ialah sistem yang akan memenuhi kebutuhan auditor dan akuntan tersebut. 2. Mempunyai masukan dan input. Masukan dan input menunjuk pada jenis energi yang dipakai saat memasukkan sesuatu dalam sistem. Mengenai masukan ini akan ada dua macam yang perlu diketahui sebagai berikut. 1. Signal input ialah energi yang berupa sinyal dan energi tersebut berpengaruh besar terhadap transmisi dan proses transfer data atau informasi yang dimiliki oleh suatu server yang kemudian akan diteruskan ke bagian keluaran atau input. 2. Maintain input ialah masukan yang ada kaitan dengan perawatan sistem. Perawatan ini dimaksudkan agar sistem informasi bisa terus berjalan sesuai. 3. Mempunyai pengolahan atau pemrosesan data. Karakteristik sistem informasi yang lainnya ialah mempunyai pengolah atau pemrosesan data.
ini adalah bagian sistem informasi yang mempunyai tugas utama berupa memproses masukan atau input tadi sehingga menjadi keluaran atau output. Dengan data lainnya, pengolah atau pemrosesan data akan memproses data atau informasi secara menyeluruh untuk kemudian mentransmisikan hasil proses tersebut untuk menuju output sehingga bisa diakses oleh pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Mempunyai keluaran dan output. Hasil yang dimaksud dan berupa informasi. Keluaran atau output ini menunjukkan pada hasil atau keluaran energi yang diteruskan hingga memasukkan atau input. Hasil yang dimaksud dapat berupa informasi atau data yang muncul di layar dan fungsinya mempermudah pengguna atau user melihat informasi tersebut. Nantinya informasi ini bisa digunakan baik untuk dirinya ataupun sendiri maupun kelompok. 5. Mempunyai interface. Singkatnya, interface adalah antarmuka kaitan dengan sistem informasi. Interface ini berarti media yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu subsistem atau komponen yang ada dalam sistem informasi. Adapun peran interface di sini ialah memperoleh pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Mempunyai boundary. Boundary di sini berarti batasan. Ya, sesuatu sistem bisa disebut dengan sistem informasi apabila sistem tersebut juga mempunyai batasan. Batasan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembatas antara sistem informasi yang satu dengan sistem informasi lainnya. Batasan di sini juga dapat sekaligus menunjukkan ruang lingkup sistem informasi. Dengan adanya batasan, maka sistem informasi yang ada tidak ada tumpang tindih satu sama lain. Mempunyai environment yang dimaksud di sini ialah seluruh sistem serta lingkungan yang tempatnya ada di luar dari batasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini juga merupakan karakteristik sistem informasi yang sangat penting karena tanpa environment suatu sistem tidak bisa disebutkan sebagai sistem informasi. 8. Mempunyai komponen. Karakteristik sistem informasi yang tak kalah penting yang lainnya ialah mempunyai komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi saling berinteraksi satu sama lain. Karena saling berinteraksi, maka apabila sesuatu komponen tidak dapat bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi juga tidak bisa. Contoh sistem informasi. Contoh sistem informasi yang ada saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang bisnis yang ada melalui dari industri manufaktur, marketing, kesehatan, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, contoh sistem informasi ada 6. Yang pertama atau yang ke-1, e-commerce. E-commerce atau singkatan dari electronic commerce adalah mode transaksi di masa depan. Kenapa bisa disebut model transaksi di masa depan? Ya, tentu saja karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. E-commerce ini termasuk dalam sistem informasi yang peranannya dalam bidang ekonomi dan juga bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobil. Contoh dari platform bisnis untuk menggunakan e-commerce ini, yang pertama Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-learning. E-learning, contoh kedua dari bidang pendidikan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, e-learning adalah dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan, pendidikan, dan peserta didik serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi, penerapan dari e-learning digunakan untuk industri pendidikan formal, baik negeri maupun swasta. Tujuannya untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih aktif. Yang ketiga, Fleet Management System atau bisa disingkat dengan VMS.
Jadi, Fleet Management System atau VMS merupakan sistem informasi yang membantu proses monitoring armada logistik dan pengiriman barang supaya tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Biasanya, Fleet Management System atau VMS menggunakan fitur deteksi berdasarkan lokasi dengan menggunakan bantuan GPS atau Global Positioning System. Keempat, Knowledge World System atau bisa disingkat dengan KWS. Cold Word System KWS yaitu sistem informasi yang membuat berbagai data terkait ilmu pengelolaan. Informasi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna untuk mencegah sebuah masalah dengan tepat. Yang kelima, Office Automation System atau disingkat dengan OAS. Office Automation System atau OAS merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan yang utama pada penggunaan OAS adalah untuk memudahkan proses komunikasi agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keenam atau yang terakhir, Transmission Processing System atau bisa disingkat dengan TPS. Jadi contoh keenam atau yang terakhir ini yang merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan profesional bisnis tentu secara rutin atau kontinu. Jadi proses implementation dari TPS adalah transaksi keuangan, registrasi uang, dan aktivitas administrasi yang lainnya. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.